Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Pipin Anggelia selaku dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Usaha Kecil. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman terintegrasi mengenai fondasi utama dalam mengelola, mengembangkan, dan juga memitigasi risiko pada usaha kecil secara berkelanjutan. Em, Sebelum itu, nama saya Muhammad Reza dengan NPM 242620111025. Presentasi ini kami susun berdasarkan materi perkuliahan pertemuan 8 hingga ke pertemuan 12 yang merangkum transisi ide bisnis sederhana menuju model bisnis yang modern, tangguh, dan juga ramah lingkungan. Baik, mari kita mulai ya. Untuk memberikan gambaran menyeluruh, berikut adalah peta jalan atau agenda pembelajaran yang akan saya sampaikan. Jadi pertama itu kita akan mengawali perjalanan dari langkah yang paling awal, yaitu penyusunan proposal bisnis sebagai cetak biru atau blueprint rencana usaha. Selanjutnya, saya akan membedah bagaimana sih menyederhanakannya rencana tersebut menggunakan 9 elemen bisnis model kanvas. Setelah model bisnisnya kokoh, kita akan mempelajari strategi pertumbuhan dan inovasi untuk memperluas pasar. Namun, pertumbuhan tanpa kendali sangat berbahaya. Oleh karena itu, topik keempat adalah manajemen risiko. Yang terakhir, kita akan menutupnya dengan penerapan praktis konsep green business agar usaha kita tidak hanya profitable, tapi juga lestari dan juga berdampak positif bagi lingkungan. Baik, dalam memulai usaha kecil, proposal proyek bisnis memegang peran yang sangat krusial. Dokumen ini bukan sekedar tugas formalitas di atas kertas, melainkan sebuah instrumen strategis untuk mengubah ide abstrak di kepala menjadi rencana yang terukur dan dapat dijalankan secara sistematis. Karakteristik proposal awal yang baik haruslah sederhana, fleksibel agar dapat beradaptasi dan berorientasi strategis. Struktur standarnya mencakup 8 komponen utama, mulai dari ringkasan eksekutif, lalu latar belakang masalah, deskripsi produk atau jasa yang kita tawarkan, lalu ada analisis pasar sederhana, strategi pemasaran, rencana operasional harian, rencana keuangan awal untuk mengukur kelayakan, hingga bab penutup yang merangkum kesimpulan potensi usaha kita. Banyak sekali nih UMKM di luar sana yang gagal berkembang bukan karena produk mereka itu buruk, melainkan karena mereka itu tidak memiliki kejelasan bagaimana bisnis tersebut berjalan dan juga menghasilkan uang. Mereka seringkali terjebak pada intuisi harian tanpa arah yang terukur. Disinilah bisnis model kanvas atau BMC hadir sebagai solusi. Konsep yang dipopulerkan oleh Alexander Osterwalder ini merevolusi rencana bisnis tradisional yang tebal dan rumit menjadi sebuah peta visual satu halaman yang sangat ringkas, mudah dipahami, dan juga fleksibel untuk dimodifikasi. BMC membantu pelaku UMKM memetakan secara instan bagaimana cara menciptakan nilai, menyampaikan nilai tersebut ke konsumen, hingga menghasilkan keuntungan bersih secara berkelanjutan. Baik, lalu kita bedah 9 elemen pembangun di dalam BMC yang saling terhubung ini. Di sisi kanan, kita berfokus pada pasar, yaitu siapa target pelanggan kita atau customer segments. Apa nilai unik yang kita tawarkan atau value proposition, agar mereka tuh tidak melirik kompetitor gitu. Media apa saja sih yang digunakan untuk mengirim produk tersebut atau channels, serta bagaimana kita menjaga hubungan loyalitas melalui customer relationships. Di sisi kiri, kita berfokus pada operasional internal. Aktivitas kunci apa yang wajib kita lakukan atau key activities. Sumber daya kritis apa saja sih yang harus kita miliki atau key resources, serta siapa saja mitra luar yang perlu kita ajak kolaborasi atau key partnerships. Terakhir, di bagian paling bawah, kita mengelola aspek finansial, dari mana saja aliran pendapatan masuk atau revenue streams
dan kemana saja struktur pengeluaran biaya keluar atau cost structure. Lalu setelah kita memiliki model bisnis yang stabil, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita tumbuh berdasarkan teori strategi pertumbuhan yang diadaptasi untuk skala UMKM. Terdapat 4 arah utama yang bisa kita ambil. Pertama, penetrasi pasar, yaitu menjual produk yang sama ke pasar yang sudah ada dengan promosi yang lebih gencar atau paket bundling. Mungkin paket bundling harian. Yang kedua, pengembangan pasar. Misalnya, mulai menambah jangkauan wilayah baru atau segmen konsumen baru melalui platform digital. Yang ketiga, pengembangan produk, seperti menciptakan varian rasa baru yang tren untuk mempertahankan ketertarikan pasar. Dan yang keempat adalah diversifikasi, yaitu melompat ke lini bisnis atau produk yang benar-benar baru untuk meminimalkan risiko ketergantungan pada suatu produk saja. Lalu, di era modern ini, pertumbuhan tanpa adanya inovasi dan kelincahan atau agility adalah hal yang mustahil. Inovasi bagi UMKM tidak harus berarti Inovasi bagi UMKM tidak harus berarti menciptakan teknologi robotik yang rumit. Inovasi bisa berupa hal yang sederhana namun berdampak besar seperti beralih ke digital payment, melakukan live selling secara berkala di media sosial, atau memperbarui kemasan yang lebih estetis bagi anak-anak muda. Lalu, UMKM yang memiliki sifat agile atau lincah adalah mereka yang ketika melihat tren suatu produk mulai jenuh, mereka tidak bisa diam sampai bangkrut, lalu melainkan secara cepat mengevaluasi strategi, memodifikasi elemen BMC mereka, dan juga beradaptasi langsung dengan pergeseran perilaku konsumen saat itu juga. Namun, seiring dengan tumbuhnya bisnis, risiko juga akan semakin meningkat. UMKM sangat rentan terhadap guncangan karena keterbatasan modal dan sumber daya manusia mereka. Oleh sebab itu, kita wajib menerapkan siklus manajemen risiko yang sistematis. Siklus ini diawali dengan mengidentifikasi potensi masalah, menganalisis dampaknya terhadap kas keuangan, mengendalikan risiko tersebut melalui strategi nyata, hingga melakukan monitoring secara berkala. Kita harus memetakan 5 kategori kita harus memetakan 5 kategori risiko utama, yaitu risiko operasional seperti kerusakan peralatan produksi, risiko keuangan berupa kemacetan arus kas, risiko pemasaran akibat munculnya kompetitor baru, risiko teknologi seperti kehilangan akses akun e-commerce, lalu risiko lingkungan seperti banjir atau perubahan regulasi. Yang terakhir, bisnis modern tidak lagi hanya membicarakan profit semata, melainkan juga kelanjutannya atau dikenal dengan konsep green business. Menerapkan green business pada UMKM bukanlah beban biaya, melainkan strategi jangka panjang yang cerdas. Bentuk penerapannya bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, beralih ke kemasan biodegradable, lalu melakukan efisiensi penggunaan energi listrik, serta mengutamakan bahan baku lokal guna mengurangi jejak karbon transportasi. Melalui sinergi antara manajemen risiko yang tangguh dan praktik green business yang konsistensi, UMKM kita akan memiliki keunggulan kompetitif, mendapatkan loyalitas yang tinggi dari konsumen modern yang perlu mendapatkan loyalitas tinggi dari konsumen modern yang peduli lingkungan dan siap bersaing di masa depan. Mungkin sekian pemaparan rangkuman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.